Pendakian kali ini kita akan pergi mendaki Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak via Sembalun turun Torean. Ini adalah perbekalan yang kita persiapkan untuk mendaki Gunung Rinjani. Ada telur, sukro, mie, dan peralatan lainnya. Cukup lengkap untuk pendakian kali ini. Pukul 4 dini hari kita berangkat menuju Desa Sembalun, yaitu tempat awal pendakian. Ini adalah suasana jalan di pagi hari pukul 4.30. Suasananya cukup tenang, sejuk, dan sepi. Pukul 5 subuh dini hari kita mampir di salah satu masjid di Lombok Timur untuk menunaikan kewajiban, yaitu sholat subuh. Pukul 06.15 kita sampai di rest area Desa Suele untuk menunggu rekan kita Irawan dari Pregebaya. Ini adalah suasana pagi di pertigaan Suele. Pukul 06.30 kita sampai di Pusuk Sembalun, yaitu titik tertinggi jalur ke Sembalun. Betapa indahnya pemandangannya. Ini namanya Irawan. Dia akan mencoba mencari hantu di Rinjani. Pukul 07.15 kita melakukan cek kesehatan untuk mendapatkan surat sehat sebagai syarat untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani dengan biaya Rp15.000 per orang. Kemudian kita melakukan check-in di kantor Taman Nasional Gunung Rinjani, atau istilah disebut Resort Sembalun, untuk pengecekan perbekalan dan lain-lain. Sarapan dulu guys, supaya waras.
Start jam 9.50. Target sebelum gelap aja. Oke. Start jam 9.50. Pendakian dimulai. Oke. Tuh Rinjani. Makan apa, Wan? Inilah Irawan. Company lepas satu. Pukul 11.30 kita sampai di pos 1, yaitu Tengengean. 5 kilo lagi tapi vertikal. Mantap. Setelah pos 1 ada jembatan, kita dapat mengambil air di bawah jembatan tersebut, yaitu pukul 12.30 kita melaksanakan sholat zuhur dan dijamak khosor dengan sholat asar supaya pendakian kita lancar. Kita lihat ini adalah porter Rinjani, sungguh luar biasa dengan membawa beban yang berat masih dapat naik Gunung Rinjani. Pukul 2 siang kita sampai di pos 3 pada Balong. Pada Balong artinya mempersiapkan tulang kita untuk melewati Bukit Penyesalan, bukit yang cukup terjal untuk kita daki. Di sini camping area. Kemudian di pos 3 ini juga masih ada yang jualan 10 tenda, ada cukup. pokari Dan tersedia masih ada warung. cemilan beberapa yang harganya masih cukup terjangkau. Karena jarak dari misalkan pokari yang tanggung harganya 30.000 dan lain-lain. Irawan dengan 2 kulkasnya. Masuk YouTube nggak apa-apa ya. Boleh, Pak. Subscribe. Nama channelnya apa, Bang? Pukul 3.30 kita sampai di pos 4, pos Cemara Siu. Iya. Nyesel dek no. Hah? Hah? Kalau ikutin tuh ikut capek jadinya. Saya ikutin kan. Ini adalah hari esoknya, karena kita sudah terlalu capek hingga malam hari. Ini adalah suasana di Pelawangan Sembalun. Suasana di pagi hari cukup lumayan ramai dengan tenda-tenda para pendaki. Pos ini adalah pos camp area untuk ke puncak
Ini adalah untuk pengambilan air di Pelawangan. Sudah dipersiapkan tong penampungan air sehingga para pendaki dapat mengambil air dengan mudah. Iya, sembako kita man untuk 4 hari 3 malam. Lihat sendiri, beras setengah kilo, nasi matang 2 toples, rendang, bakso, nugget, nasi bungkus 4 kita bawa. Ngamuk. Gini namanya. Ya, Irawan sedang mendokumentasikan rawon Pelawangan. Ya, dikasih bangun salat subuh, foto-foto video pagi hari, kemudian ngambil air, kemudian ngopi. Pukul 10 pagi kita menuju ke Danau Segara Anak. Perkiraan waktu dari Pelawangan adalah 3 hingga 4 jam dengan jalan yang santai. Ini si Om. Jam 10. Target jam berapa? Nah, tidak tahu ini. 12 bisa? Oh, cepat kok. Anu. Paling setengah jam. Lebay gaya dia. Jalur dari Pelawangan ke Danau Segara Anak cukup terjal, yaitu banyak batu-batu sehingga lutut dan persendian kita akan bekerja lebih ekstra. Pukul 1.30 kita sampai di Danau Segara Anak. Tidak sempat divideoin karena Arnold kita Schwarzenegger langsung pasang tenda dan masak-masak karena sudah cukup bakso, lapar. tempe, sop.
Ini adalah tempat pengambilan air bersih di Danau Segara Anak. Kalau untuk air Danau Segara Anak tidak dapat dikonsumsi karena cukup kotor, sehingga kita harus berjalan turun untuk mengambil air tersebut. Sore itu suasana di Danau Segara Anak lumayan ramai karena ada hari libur nasional, sehingga para sore pendaki di cukup Danau memenuhi Segara Anak. camp area Danau Segara Meriah Anak. sekali mendaki. Ini pukul 03 dini hari. Terbangun karena mendengar beberapa porter akan mempersiapkan sarapan untuk para tamunya. Mantap. Luar biasa, luar biasa. Asli, asli. Sudah 2 hari Irawan baru ketemu Indomie. Pagi ini kita masak apa? Omelet, kemudian mie-nya. Ini suasana pagi hari di Danau Segara Anak. Sangat ramai, meriah, tapi tetap seru. Tersedia juga shelter emergensi yang disponsori oleh ARE, dibuat tahun ini. Jadi apabila ada yang membutuhkan perawatan darurat, dapat menggunakan shelter tersebut dengan menggunakan kode meminta dari porter yang telah diberitahu oleh petugas untuk kode kunci masuk ke shelter tersebut. Silakan. Sini Bang.
Masa apa ke? Bawah. Aduh. Bawa angan. Apa namanya ini ya? Omelet ya katanya ya. Omelet mie di pinggir danau Segara Anak hari Senin. Orang kerja. Enggak, libur dari libur nasional. Silat enggak apa-apa, lewat aja. Iya, silat. Mau ke Padang, ku ada ngempok kan. Silat. Sengaja kita nge-record ke. Esok paginya kita juga mengambil air lagi untuk persiapan turun ke Torean. Ini adalah jalur ke mata air. Ini adalah aliran air panas. Kita dapat mandi, dapat berendam di air panas. Ini tempatnya di bawah Danau Segara Anak.
Tujuin man. Guys, kita makan pagi ini di Danau Segara Anak. Oke, chef by Irawan, ponaan dari chef Yuna. Kalau mau Selamat. beli bisa langsung ke sini. Selamat makan. Pukul 1.30 kita udah berkemas tenda. Kita akan menuju ke jalur Torean dan kita akan bermalam 1 malam lagi di jalur Torean tersebut. Perkiraan perjalanan membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam untuk sampai di camp area jalur Torean. Ini pertigaan ke Torean. Yang ini pertigaan ke Pelawangan, Sembalun. Yang ini Torean dan Sambi Elen. Kita dari cukup. Ini adalah Gua Susu. Jadi ketika turun ke jalur Torean, setelah perjalanan setengah jam kita akan menemukan air panas Cikararat. Kemudian di belakang mata air Cikararat tersebut sekitar 200 meter kita dapat menemukan Gua Susu, gua air panas. Kita dapat mandi di tempat ini. Biasanya tempat ini dipergunakan oleh pendaki tradisional untuk mengobati sakit, untuk biasanya untuk berobat. Banyak warga masyarakat sekitar berobat ke sini dan meyakininya akan kesembuhannya. Selain kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita meneruskan perjalanan ke jalur Torean hingga sampai di Kalimati.